Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan mulai acara ibadah kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita akan pujikan pujian, memilih untuk setia. Syukur. Ada saatnya yang ku alami. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap percaya sampai akhir di hidupku. Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mohon sehingga untuk memujikan pujian ini sedang jemaat tetap masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap percaya. Amin. Sampai akhir di hidupku kita akan bersama-sama pujikan pujian ini. Akhir hidupku, ku kan tetap menyanyi.
Ku hambamu yang bersama-sama kita akan pujikan pujian ini sampai akhir di hidupku. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai akhirku menutup mata. Sampai akhir nutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang. Sekali lagi akan kita pujikan pujian ini dan kita akan menyembah Tuhan. Sampai akhir hidupku, inilah doa kami Tuhan. Kami akan tetap menyembah Engkau Bapa, karena Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Kami menyiapkan diri kami pada pagi hari ini untuk melayani Raja di atas segala Raja. Amin. Amin. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar ku dapati, biar kau dapati ku hambamu yang. Sekali lagi, biar kau dapati, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Haleluya, syukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Syukur. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Allah. Glory. Hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sembah Engkau Yesus. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata Tuhan, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia.
hadir. Urapi setiap hamba-hambamu yang ambil pelayanan. Sucikan, kuduskan hidup kami semua. Sehingga pagi hari ini pelayanan kami, ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kuasa iblis, kuasa jahat yang akan mengganggu di dalam ibadah dan pelayanan ini, kami patahkan, kami hancurkan, kami keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa Roh Kudus akan bekerja, akan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kirim semua sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada dalam perjalanan tiba di tempat ini dengan selamat. Kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Amen. Untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Ada sukacita pada pagi hari ini? Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Meskipun di luar ya, udaranya agak dingin, tapi ini tidak membuat kita patah semangat di dalam memuji Tuhan. Sebenarnya kami bertiga kemarin pada waktu latihan sudah gini, aduh suaraku kok seperti ini ya, agak serak-serak, mau batuk. Mbak Yun sama Mas Yono diingatkan, loh kamu batuk, siap tak kamu memuji Tuhan? Aku siap, apapun yang terjadi saya siap, karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada amin? Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini, Allah kita besar. Dia sanggup mematahkan segala sesuatunya. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah, mungkin beban hidup yang berat, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kuasa kepada kita untuk kita menjadi seorang pemenang. Ada amin? Haleluya. Kita lanjutkan lagi dengan pujian 1, 2, 3.
pujian ini kalau tidak berdiri tidak enak ya. Pengen rasanya awake dhewe goyang. Supaya apa? Menghangatkan badan kita meskipun di luar sana dingin, tapi di dalam Tuhan ada kuasa Allah yang memberikan kekuatan dan memberikan kegerakan supaya kita bersuka. Ada amin? Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tahan pujikan pujian ini. Saya jamnya muter di dalam hadirat Tuhan, kita merasakan seperti sedikit ya waktu, padahal itu udah lama ya, tapi itu membuat hati kita gembira karena ada luapan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena di balik ucapan syukur ada kuasa Allah yang bekerja pada pagi hari ini. Ada amin, haleluya. Kita akan mengaminkan pujian-pujian yang kita naikkan pada Tuhan, supaya pujian kita menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan datang memberikan rohnya kepada kita, memberikan kekuatan melalui kebenaran firman-Nya, supaya kita dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan pujian penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, kami siap pada saat ini Engkau bentuk dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui kuat kuasa-Mu Bapa. Karena kami rindu Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang manis, anak-anak-Mu yang setia, yang mengerti akan rencana Allah di dalam kehidupan kami. Kami mau Engkau proses Tuhan, apapun itu, berikan kami kekuatan untuk kami bisa melawan proses ini, sehingga kami boleh tampil menjadi seorang pemenang Bapa. Haleluya Yesus. Karena penyertaan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Yesus.
kami Tuhan, Kaulah yang terutama di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi, katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, amin, amin Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya, syukur Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menghormati Allah pada pagi hari. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan.
lagi kasih sayang Tuhan, sumber kekuatan bagi kita. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau Bapa yang baik, anugerah-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada pada pagi hari ini Bapa, karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal buat selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa yang baik, pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu Yesus. Kami sekali lagi mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami Bapa. Tuhan, kami telah memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau tahu dari dalam hati kami Tuhan, kami ingin berikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah pujian kami boleh menjadikan persembahan yang hidup di hadapan Engkau, dan boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Dan Kau berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Itulah kerinduan kami Tuhan, itulah doa kami Bapa. Karena kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah memberikan persembahan yang tidak seberapa Tuhan dari penghasilan kami. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami. Biarlah Engkau layakkan persembahan kami dan boleh menjadikan Tuhan persembahan yang hidup yang boleh meruaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Sehingga gereja-Mu di tempat ini boleh berkembang karena nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau melawat kami pribadi lepas pribadi. Urapi kami dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, dasar iman kami Tuhan hanya firman-Mu Tuhan, kekuatan bagi hidup kami Bapa. Engkau akan meluruskan langkah-langkah hidup kami supaya kami berkenan di hadapan-Mu, sehingga pada saat sangkakala berbunyi, nama kami ada dan kami naik di surga bersama Engkau Bapa. Itulah kerinduan kami Tuhan, itulah pengiringan kami kepadamu Tuhan. Engkau tahu hati kami Tuhan, Engkau akan memberkati dan Engkau akan memberikan kami kekuatan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pulang dari tempat ini Tuhan, kami menjadi jemaat-Mu yang luar biasa, karena Allah memberkati kami dan Allah memberikan kekuatan yang baru sehingga kami bisa menghadapi hari-hari esok bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini Bapa hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Waktu selanjutnya saya melayani. Salam saudara, puji Tuhan, pagi ini kita kembali lagi kita akan belajar ya. Ternyata dalam Alkitab ya, saya selidiki di mana ada masa kekeringan ya, boleh dikatakan itu masa kelaparan ya, di mana banyak orang susah, banyak orang menderita, bahkan Nabi Allah pun. Kalau kita melihat dalam Alkitab itu pernah terjadi kekeringan, pernah terjadi kelaparan. Kalau itu terjadi, bahwa manusia jadi susah ya, pikiran mereka nggak sehat ya. Dalam kalau saudara baca di dalam kitab
raja-raja itu, mereka kebingungan karena apa? Masalah yang dibutuhkan adalah masalah utama. Masalah apa? Masalah kebutuhan hidup finansial. Jadi mereka apa? Mereka perlu makan, mereka perlu minum, ya. Ya ini anaknya Mbak Piping ini. Ya, saudara. Jadi, saudara, saya coba meneliti kembali, ternyata dalam Alkitab terjadi hal seperti itu. Semua orang, jadi tidak peduli itu orang kaya, tidak peduli itu orang miskin ya. Mereka menghadapi masalah yang sama, kebutuhan hidup. Siapa sih? Coba saya mau bahas ya. Orang yang kebutuhan hidupnya itu terpenuhi, dia akan pikirannya fresh. Saya kata pikirannya fresh. Tapi kalau orang itu kebutuhan hidupnya kurang, terganggu. Saudara, ini kejadian ini saya coba baca ayat ini berulang-ulang kali, saudara. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu, saya melihat ada orang yang kelihatannya itu ya tidak kaya-kaya amat ya, tidak kaya-kaya amat. Hidupnya serba pas-pasan. Tapi yang saya puja adalah iman. Ternyata ibu ini memiliki iman yang kuat sekali. Sementara kekacauan, sudah, saya tidak mau bicara yang lain untuk zaman sekarang ini. Saya belum mendengar ya, belum pernah terdengar orang Kristen itu ngomel untuk zaman ini ya. Atau memang saya tidak dengar, saudara, atau saya nggak dengar orang Kristen ngomel ya. Zaman ini enggak tahu, bagi yang sudah terima THR ataupun yang sama sekali enggak terima THR, saudara. Kalau saya melihat ya, saya bergaul dengan orang di perumahan Simpang 5 ya, di sawah situ. Saya banyak bergaul dengan mereka dan saya punya orang-orang baru yang saya kenal ya. Dia kenal saya adalah seorang pendeta ya. Itu dekat sekali, ngomong-ngomong. Ternyata mereka bilang apa? Ya Om, susah Om. Kali ini susah, baik itu orang yang sudah dalam Tuhan ataupun orang yang di luar Tuhan. Mereka hanya ya, keadaan ini Saudaraku yang saya kasih, saya coba membaca dalam kitab raja-raja itu, menemukan lah yo kabeh ngalami koyo ngono. Ini ada seorang anak Tuhan ya. Ya mungkin anak Tuhan beneran ini ya. Sebab di dalam gereja itu ada anak Tuhan beneran, anak Tuhan enggak bener. Ada yang benar, ada yang tidak. Itu kekristenan ke gereja itu bukan hanya saudara masuk gereja, bukan hanya saudara mlebu gereja, oleh wong gereja dadine apik, nanti dulu. Ujiannya kapan? Ujian ya ini, saat-saat seperti ini, di mana uang nggak ada, di mana pekerjaan nggak ada, sedangkan kebutuhan menuntut di dalam diri kita masing-masing. Nah, saat yang seperti ini iman kita itu diuji. Apa iman kita itu emas atau kayu? Apakah iman kita itu batu atau iman kita itu
kayu. Saudara, ini zaman yang seperti ini, saudara. Tapi dalam Alkitab saya belajar ada seorang ibu ya, di tengah-tengah kesulitannya dia berkata demikian, sudah tidak ada yang dilihat, tidak ada yang diharapkan. Ibu ini ya ono sing diharapkan gitu si yo ae, tapi enggak ono yang diharapkan. Coba ibu ini ya, coba kita baca dulu ya dalam kitab 1 Raja-Raja 17. Kita akan baca 1 Raja-Raja yang ke 17 ayatnya 7. Kita akan baca ayat ini cukup banyak saudara, ada 16 ayat yang saya sampaikan. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya 7 sampai dengan ayat yang ke-16 saudara. Kita akan baca ya, saya akan baca. Nah, saudara perhatikan, nyimak Alkitab yang ada pada saudara. Elia dan janda Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam pan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca kisah ini ya, cerita ini, sepertinya Nabi itu egois ya. Wis dalam keadaan koyok ngene ya, kabeh wong susah. Kabeh wong susah. Dia berkata kepada ibu janda ini,
njaluk banyu gaweno roti aku. Mungkin saudara akan setuju dengan saya, kok mentolo nabi ini. Mungkin saudara akan berkata demikian, kok mentolo nabi ini njaluk roti dalam situasi seperti itu. Sedangkan ibu janda ini apa? Itu loh, tepungnya sedikit, minyak sedikit. Bahkan dan Alkitab disebutkan sekali dan itu nunggu mati. Itu kan jelas, keterangannya jelas saudara. Ibu janda itu seperti itu. Tapi kita melihat dia memberikan kronologi kejadian yang dialami. Ini loh Elia nabi. Nabi minta seperti itu. Oke. Tapi lihatlah, saya cuman punya ini tepung dan minyak ini. Cuman ini saya akan olah dan setelah itu saya mati. Kan mepet saudara. Kan nipis sekali ya. Gak mungkin lah orang mengutamakan dirinya sendiri, egois ya. Ibu janda ini kalau dianjap Elia, loh saya perlu makan nabi, saya perlu makan dengan anak saya saudara. Tapi kita lihat ibu janda ini tidak berkata apa-apa. Dia cuma menyampaikan ini masalahku, yaitu tepung yang saya punya sedikit, minyak yang saya punya sedikit, setelah itu saya mati. Ini harus nemen saudara. Kondisi yang seperti ini nemen, mungkin tidak ada saudara dalam kondisi sekarang ini seperti itu. Mungkin gimana sak susah-susah wong ya, menderitanya wong belum mengalami kejadian kayak gini ya. Saudara sekalipun, wah hari ini saya nggak makan, saudara masih ada sedikit pun masih ada persiapan. Tapi coba kita melihat ibu janda ini, dia menghadapi suatu perjuangan hidup ya. Coba kita lihat statusnya, dia ada ibu janda, maaf ya, ibu janda, gak ada pemasukan. Kalau masih berkeluarga gitu, suaminya yang bisa memberi, ini gak ada. Dia single parent, dia harus menghidupi anaknya. Yo dadi bapak, yo dadi mbok. Dia harus menghidupi rumah tangganya itu. Sedangkan yang dia punya cuma tepung dan minyak, selebihnya tidak ada. Saudara mungkin pikiran ibu janda itu saya nggak tahu ya. Dia cuma setelah itu mati. Tapi untungnya ternyata saya selidiki ibu janda ini ada sesuatu yang membuat sehingga mujizat Allah itu terjadi. Nah ini perhatikan. Kadang-kadang orang percaya kalau bicara mujizat itu cuma apa? Melihat sebagai penonton. Saudara sebagai penonton aja. Wah, yang lain ngalami ini itu mujizat. Tapi sebagai penonton, saudaraku. Jadi orang, aku pengen ngalami hal itu, tapi ternyata tidak ngalami. Saudara, tentunya di zaman situasi yang seperti ini, saudara, saya yakin saudara merindukan yang namanya mujizat itu. Contoh, kebutuhannya apa? Kerinduannya apa? Aku dicukupi. Angel ini zaman untuk kita ya, untuk zaman sekarang ini. Ibu janda juga demikian. Mungkin dia berharap seperti itu. Tapi ini yang dipunya oleh siapa? Oleh ibu janda ini. Saudara, yang dia punya adalah apa? Iman kepada Tuhan, ya, saudara. Lalu yang kedua itu taat. Saya baca lagi dari atas, tak baca lagi dari atas apa? Oh bos sih, saya menjadikan janda ini di Sarfat ini kok mengalami
terobosan seperti itu. Jadi hampir yang tidak dipikir oleh manusia itu terjadi. Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Yang tidak pernah dipikir ya, yang tidak terpikirkan oleh manusia, mungkin tidak terpikirkan oleh manusia, terjadi. Saudara, kita melihat ini ya. Saudara, kita akan baca, tadi kita sudah baca saudara ya, dalam Raja-Raja 17, 7 sampai 16, yaitu Elia dan janda di Sarfat. Sekarang ini keadaannya janda. Nah sekarang keadaannya Elia. Sungai Kerit mulai kering. Ya. Saudara, kemarin berapa hari ini TV saya isi dengan apa? Saya lihat YouTube, yaitu mengenai apa? Pendakian. Yaitu Uki Wardoyo, jadi Eker Sliker, saudara. Seorang wanita ini tangguh, betul tangguh. Gunung mana sudah dinaiki, ya, Gunung Argopuro, gunung yang di luar pulau, gunung yang sudah apa ya, didaki. Saudara, dia ternyata bukan orang sembarangan, gak duwe gawean. Ngopo iki kok gaweane ndaki. Ternyata kemarin saya lihat biografinya ya, saya lihat biografi, ternyata Uki Wardoyo ini adalah seorang jebolan Universitas Gadjah Mada, S1, S2, mau S3. Saudara, loh cuman kok ndaki tersana, ternyata di sana ini saya baca, saya dengar, saya sedang menguji nyali hidup saya. Padahal medannya tidak kekar. Mungkin kalau saya ya, mungkin saudara mungkin takut saudara. Apalagi saudara di puncaknya, di bendera puncak yang teratas itu. Saya lihat yang didaki itu berat, tapi wajahnya ya saudara, makan ala adanya. Dia bawa beban yang dipakai, yang dibawa itu tidak lebih dari 14 kilo. Di sini tuh naik, saudaraku. Yaitu salah satu ujian. Tapi kita melihat Elia ini sama Tuhan gini, Sungai Kerit mulai kering. Berarti tidak ada burung gagak yang akan memberikan makanan kepada Elia. Ini satu pertanyaan ya, satu jawaban. Anak Tuhan itu harus yakin bahwa Tuhan itu memelihara, cuman itu aja. Elia ini dalam keadaan seperti itu dipelihara sama burung gagak. Nah, burung gagak itu dari mana? Burung gagak itu tidak tahu saudara. Kita tidak tahu cara Tuhan memelihara kita, asal kita itu berharap penuh sama Tuhan. Burung gagak itu dari mana? Kalau ada yang kita harapkan gitu, kita punya ya simpanan, kita punya ATM, tidak terlalu pusing saudara. Ini nol, nggak ada apa-apa. Elia pun demikian. Sebagai abdi Allah, dia cuma mengharapkan apa? Jawaban dari Tuhan. Nah, ketika Sungai Kerit itu mulai kering, nah ini menjadi masalah. Elia mau makan apa? Walaupun nabi, dia pun juga harus makan, ya. Gak mungkin nabi tidak makan itu. Terbukti di sungai itu dia dipelihara sama burung gagak. Tapi pada waktu Sungai Kerit ya, karena petunjuk dari Tuhan saudara, Elia pergi ke timur. Di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Di sana Allah berjanji akan memberi minum dan makan pada Elia. Benar,
Elia minum air dari sungai itu, saudara kita melihat. Dan ia makan roti yang dibawakan oleh burung-burung gagak pada pagi dan petang hari. Namun kemudian sungai itu pun kering, tidak ada hujan di negeri itu. Ini keadaannya. Jangan saudara mengharap bahwa hidup itu selalu baik ya. Selalu berjalan baik, lancar. Saudara, Elia dipelihara oleh Tuhan. Jadi orang yang berharap sama Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan itu, jangan selalu berharap semua itu jalan baik, semua itu jalan lancar. Tapi saudara, kita melihat Elia mengalami yang itu. Nah, coba kita melihat. Allah mengutus Elia ke Sarfat dan menemui seorang janda. Di sana Allah mengatakan bahwa ia akan diberi makan oleh seorang janda. Saja nih, oleh Nabi ini mikir, dia berpikir, loh, Gusti Allah kok ngongkon aku ning janda Sarfat. Lah, ngopo? Aku dikongkon rono itu ngopo? Ini zaman yang susah, makanan nggak ada, tanaman nggak panen. Ini dari sungai Kerit sudah kering. Loh, firman Tuhan berkata apa? Elia rono ning janda Sarfat. Elia ini berpikir, ngopo Tuhan di sana? Karena Nabi itu ada ujian ketaatan tuh luar biasa. Siap ya. Kalau sekarang siap dan ya, siap dan gitu. Dia pergi dah, menemui janda Sarfat itu. Saudaraku, pikirnya gini, wah janda Sarfat ini kaya, kok Tuhan tuh suruh sana, suruh pergi ke rumahnya siapa? Si janda ini mesti sugih iki. Gak mungkin mesti sugih. Soalnya aku dikongkon rono. Itu menurut perkiraannya siapa? Perkiraannya Elia. Ternyata begitu dok di sana, yang ditemui, yang didapati kenyataannya adalah seorang janda yang pas-pasan. Saudara, yoran duwe kekayaan, ndak punya simpenan, yang dia punya cuma tepung dengan minyak. Ini Elia mikir, saudara, lah yo Gusti Allah iki piye? Nah, nanti kita akan melihat kehebatan Allah itu dari sini ya. Dia datang ke sana dan minta supaya bikinkan roti. Jawabannya saudara tahu ya, coba ambil, bikinkan aku roti ya, coba ambil, bikinkan aku roti. Kalau aku ya, kalau saya akan bilang kepada Nabi, kamu itu mentolo Nabi, kok mentolo njaluk ning janda dalam keadaan pas-pasan, setelah itu dia mati. Itu saya. Tapi Allah beda toh, Allah itu beda. Jadi yang tidak ada dalam pikiran manusia itu diadakan oleh Allah. Ya. Elia sebenarnya nggak sanggup, akan minta roti itu udah sanggup. Tapi gimana? Itu firman Allah, kembali lagi kepada ketaatan. Ya. Ketaatan Elia terhadap firman Tuhan. Jadi orang Kristen yang penting apa? Taat kepada firman Tuhan. Terus nggak usah macam-macam. Pengen diberkati, taat sama tuh perintah Allah. Pengen diberikan lebih, taat sama firman. Cuman itu aja. Yakin kalau saudara taat terhadap firman Allah, ya, saudara pasti diberkati kok. Saudara ojo gayo sing hal-hal yang lain. Allah yang kita sembah, Bapamu yang di surga itu tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Saya mau tanya ya, Tuhan itu tahu enggak kebutuhan saudara? Jawab.
Tahu enggak Pak? Tahu. Misalnya lagi, Tuhan itu tahu enggak apa yang kamu perlukan? Tahu. Jadi kita enggak usah mendikte Tuhan. Tahu. Hanya seperti Elia nih taat ya. Ibu janda cuma beralasan, Nabi, saya tuh cuman punya tepung segini loh Nabi. Ya wis, setelah itu ya wis saya siap mati. Aduh, parah ini. Parah. Kalau ada di sini gitu, waduh, kasihan betul ya. Kasihan betul. Dah. Ternyata Elia pun terpana, terkaget-kaget ya, melihat kondisi janda ini. Loh, ternyata janda yang disuruh datang saya ke sana itu keadaannya kayak gini. Mungkin ini Elia juga mau ngomong maju mundur. Gawe roti ini pikirnya 2 kali diputer kayak bola ruwet ya, terus diputer ya, munggah mudun ya. Mungkin mau ngomong gawekno aku roti itu masih mikir kondisinya apa? Kondisinya seperti itu, tidak mungkin. Kata Elia tidak mungkin, tapi ini firman Allah, ini kata Tuhan, saya harus ngomong. Saudara, Elia belum kikuk ya, kikuk menyampaikan karena ini firman Tuhan disampaikan. Jadilah orang Kristen yang tahu kalau itu memang perintah Tuhan untuk kita lakukan, kita harus lakukan. Ojo gunakno perasaan ini dewi. Wah, ini perasaan ini ibu janda kayak gini, lebih baik aku gak ngomong, nggak jadi terobosan ibu janda ini. Nah, ibu janda demikian, baik Nabi, saya bikinkan dulu. Loh, malah diutamakan loh ya. Nabi ini dibikin roti dulu. Kalau saudara baca bacaan itu, gawe dhisik. Nabi saya bikinkan dulu, dibikinkan, sisa dari tepung itu digunakan untuk dia dan ibunya. Kurang kan? Berkurang kan? Nah ini saudara-saudaraku, ternyata ibu janda ini memiliki dasar iman yang kuat sekali ya. Tak kekno titik yo aku mati, tak kekno akeh aku yo mati. Mungkin ibu ini pikirannya begitu. Lebih baik apa? Tak bikinkan dulu ketatannya. Sebab Nabi Elia begini, nanti kalau kamu bikin aku, tepung yang dalam tempayan itu tidak pernah akan habis, minyak dalam bulu-bulu tidak pernah kering. Saudara, wanita ini dengar, ini saudara, tanggapan kita, respon kita terhadap firman Tuhan itu penting ya. Jadi orang Kristen ke gereja, saudara, tidak hanya sekedar duduk dalam kursi gereja ya, dengar firman Tuhan. Ini yang dewasa tahu, oh iya aku ada masalah, tapi Tuhanku sanggup menolong saya, Tuhanku sanggup membebaskan saya. Ini imannya ditambah terus. Saudara, bukan hanya duduk di gereja dengar atau aduh. Saudara, saya ingin katakan kita senang ya, pemain musiknya tambah Mas Andro ya di Bina Sampah Pras. Saya senang ini belum, nanti setelah pelantikan majelis itu akan bergerak di sana ya, untuk regenerasi anak-anak mudanya ini. Saya bilang kepada anak muda begini, kamu bikin program minimal 4 bulan, kasih saya programmu apa. Ini wanita belum, jadi wanita harus punya program. Sudah harus punya visi ya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ini.
Janda itu lalu pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Elia dan anak perempuan janda itu mendapat makan untuk beberapa waktu lamanya, dan tepung dalam payan itu tidak habis dan minyak dalam buli tidak berkurang. Mujizat terjadi. Yang tidak dipikir, yang bagi manusia itu terjadi. Kalau orang Kristen yakin ini terjadi mujizat, ndak usah kebaktian rohani pendeta gede. Oh, ada kebaktian rohani, ada kesembuhan. Loh saudara, di sini pun ada kebaktian rohani. Asal apa? Asal ini yakin. Saudara, ibu janda ini ternyata ibu janda ini walaupun dia ndak punya, tapi hebat. Saya katakan hebat. Dia punya iman. Dia punya ketaatan. Ini yang menjadikan ibu janda ini mendapatkan terobosan dalam hidupnya. Yang tadinya awalnya begini, bariki aku mati, ya kan? Dalam bacaan itu, bariki aku mati. Tapi setelah aku taat sama firman Tuhan, tidak mati lagi. Karena apa? Makan aku ditanggung sama Tuhan. Nggak tahu caranya gimana. Tepung itu nggak pernah berkurang. Saudara, mungkin saudara akan bertanya gini, apa mungkin itu? Apa mungkin itu? Gajianku tiap bulan yo pas-pasan. Wes nggak iso nggih nyimpen ya. Ndak iso apa? Saya bilang hidup ya. Kalau kita bertahan dalam imannya, sudah bertahan aja dulu. Ada tiba saatnya nanti kita mengalami terobosan. Dan terobosan yang saudara alami seperti tepung yang tidak berkurang itu saudara akan alami. Asal iman saudara mbok toto, hati saudara mbok toto betul. Ojo bingungi dhisik. Jangan. Hidup itu jangan bingung dhisik. Iki piye iki gak duwe iki gini. Enggak perlu. Iman kita di mana? Jadi wong Kristen iki lek ning gereja ya aja mek ngrungokno tapi enggak masuk kanan, keluar pernah dewasa gimana? Enggak akan. Jadi ya jadi orang Kristen itu dengar firman Tuhan, blek langsung dilebokno. Blek lebokno kene, iblok lebokno kene. Jangan blek dengar metu. Enggak oleh apa-apa, enggak ada terobosan sekali. Maka ada orang Kristen yang saya lihat apa? Saya lihat tuh ini ketok ini gereja. Kok gak duwe terobosan hidup ya? Ono masalah bingung, ada problem bingung. Ketoke gak duwe Tuhan. Ini yang penting. Lah wong Kristen nek gak duwe Tuhan, ya padha ae sama yang lain. Ke gereja ya belum lebu, senang-senang ning gereja mulai ya senang-senang, tapi gak duwe Tuhan. Saudara, hidupnya akan susah. Apalagi kalau kita menghadapi zaman ini ya. Zaman ini katanya ada orang bilang zaman ini susah. Susah ya Pak ya. Saya bilang begini, aku gak bisa nilai ya. Saya gak bisa nilai zaman ini susah atau enggak. Zaman ini tidak akan jadi susah kalau kamu berharap betul sama Tuhan. Harapnya sama Tuhan, gak pernah entek sampai maaf ya mati. Tadi malam saya engkel-engkelan Mas Danes. Mas Danes datang ini ya, baru datang dari Kalimantan. Anak saya bawa, gak mungkin Mas Danes gak akan pulang. Soalnya nanti akan bareng-bareng naik Hercules katanya gitu. Loh aku ketemu nih perapatan kono. Loh Danes, lah aku ketemu loh. Enggak Pak, sing ngatur itu saya di kantor. Ini saya yang ngatur. Masa enggak percaya karo aku di kantor. Pokoknya yang penting aku ndelok gitu ya.
di perapatan itu, saya bilang gitu. Terus akhirnya keputusannya gimana? Ya wis esuk didelok teko ndak areke. Nah saya datang kan. Nah, saya menang itu pojok itu Mas Danes. Ya kan. Saya bilang mata saya itu ndak akan salah. Dia pakai sepeda motor pakai helm. Duh, aku ndelok Mas Danes ini. Lah anak saya yang pegang kendali di kantor, yang ngatur segala sesuatunya, kepulangan pegawai ini. Enggak Pak, ngengkel, enggak Pak. Aku ndelok, pokoknya enggak sing ngatur aku, mau sing ngatur aku salah gitu. Jadi salah temenan kamu. Aku bener aku. Ya. Pulang gitu ya. Saudara karena enggak ada pesawat, katanya Jawa enggak ada. Surabaya enggak ada pesawat katanya gitu. Adanya Hercules mahal. Kakak bilang ngetokno arek-arek mulih ku dana juga cilik. Berapa Kak? Berapa Mas? Ya paling 1 juta. 100 kok juta. Saudaraku yang saya kasih, saya bilang engkel-engkelan ini saya sudah dijawab sampai nada Mas Danes ya, biar mereka ngengkelnya pokoknya ono, yakin saya. Saudaraku, nah kembali kepada ini ayat firman Tuhan. Jadi marilah saudara kita posisikan kembali kepada Tuhan, iman saudara kepada Tuhan, mujizat terjadi. Sudah, ojo berjalan dengan perasaan saudara. Jangan berjalan menurut pandangan orang lain. Saudara harus mempunyai Tuhanku itu hidup, Tuhanku bisa, Tuhanku itu mampu. Itu terjadi dalam diri kita. Jadi contohnya ibu janda ini loh. Yang tadinya ibu janda sesuk aku mati. Bar mangan tepung iki tak dadekno roti. Sesuk aku mati, ketemu Elia, taat kepada firman Tuhan, ibu janda ini. Ternyata Pak, ibu janda itu tidak mati-mati. Karena tepung yang dalam tempayan ono terus. Loh, mungkin yo kok ono terus. Ini cara Tuhan memelihara. Saya bicara kepada saudara, tidak peduli pekerjaan saudara itu apa, ya. Tidak peduli usaha saudara itu apa. Jangan berharap, gawe aku, tidak perlu. Saudara beriman kepada Allah, ini akan memelihara saudara sampai nanti saudara tua. Itu saya bilang sama anak nanti saya gak duwe apa-apa. Hanya nasi percayalah sama Tuhanmu sampai nanti kamu mati. Percayalah sama Tuhan, Tuhan akan mencukupi kamu. Ya Pak, ya Pak. Yang besar, yang tua, yang kecil, yang nomor 2 saya bilang, milikilah Tuhan dalam hatimu. Tidak ada, nggak ada. Ya Pak, milikilah Tuhan. Saudaraku, saya bilang, iya seperti bu janda ini, yang dia punya apa? Cuman ketaatan dan iman. Sekarang bagaimana dengan hidup kita sehari-hari, hari-hari ini? Saudara taat kepada Tuhan atau enggak? Ya. Atau saudara hanya berjalan menurut perasaan saudara sendiri? Menurut saudara iya benar, tapi enggak benar. Ini yang akan menjerumuskan saudara dengan berbagai-bagai hal kehidupan. Soalnya hidup ini tidak gampang ya. Hidup ini melaku. Hidup ini melaku. Saya selalu memberikan solusi hidup ini begini sama anak-anak. Papa
dari kelas 5 sudah lepas dari orang tua. Saya bilang gitu. Nyatanya apa? Papa hidup. Ada apa? Karena saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan, cuman itu aja. Yang saya punya Tuhan. Jadi bukan pendeta itu pekerjaan saya, bukan. Ini panggilan. Waktu pegawai rumah sakit dulu, tidak saya teruskan. Milih apa? Milih pendeta. Milih hamba Tuhan. Aku tak jadi hamba Tuhan aja. Jadi bukan pekerjaan, tapi panggilan. Saudara, akhirnya apa? Panggilan Allah. Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Ya. Jadi kalau saya tadi Dewa, ini ada kampung baru ini, perumahan baru ini sudah banyak teman-teman, orang-orang yang kenal di sana. Ya, mereka ngomong tentang Tuhan, ngomong-ngomong tentang Tuhan. Walaupun tampilan saya wis kayak ngono iki, kayak wong dolan. Celana pendek kadang, kaosan. Tapi mereka tahu saya itu hamba Tuhan. Saudaraku, bagaimana untuk mengantisipasi zaman ini, saudara? Zaman ini, saya bicara zaman ini ya. Jangan saudara sambat, ya. Jangan saudara merojo sambat ya. Aduh ya, aduh ya. Pemanis yang terobsesi dengan apa? Dengan apa? Dengan dino riyoyo. Wah, iki arep riyoyo, gak duwe duwe, gak ono jajan, gak duwe apa neh. Orang bingung kan? Kalau kita orang Kristen bukan berarti kita ikut, bukan. Karena sana family kita masih Islam. Mau ndak mau kita juga menghormati mereka. Saudara, gak duwe jajan nih. Kalau saya begini kok, gak duwe jajan, gak duwe apa lah. Pokoknya duwe apa? Duwe beras itu. Kemarin saudaraku Pak Galuh malam-malam, Om, ini ada buah berkat, buah sulung katanya itu. Buah sulung atau buah apa itu? Hasil panenan. Tak buka saudara. Ini beras. Saya bilang udah ibu kepala, mah, iki masakan, iki beras nyar gitu loh. Karena beras hasil panen itu kan baru, saudara. Saya bilang gini ya, maaf saudara, pendeta saudara berkat itu seperti Elia ya, dikirim sendiri-sendiri, dipikir sendiri-sendiri loh. Ini ada berkat. Ini zamannya kok susah ya, zamannya kok susah. Saya bilang begini, saya dipelihara sama Tuhan. Jadi saya sampaikan kepada saudara supaya tahu, ini loh orang yang berharap sama Tuhan tuh kayak gitu adanya. Sudah tidak pusing-pusing. Tapi kebutuhannya Om dengan kebutuhan saya kan beda. Ya ancen beda. Kebutuhannya beda, beda banget. Saya ya kalau saya mau ngomong kebutuhan saudara dengan saya beda betul. Saudara, tapi saya bilang apa? Saya bersyukur. Kemarin saya ke Dusen, anaknya Maduro. Bapaknya kapan deh? Besok Om tanggal 17 Om. Oh saya puni. Setahun nih, iya. Iya Om, setahunnya Bapak sudah 1 tahun. Ya wes, saudara. Saya harus apa? Saya bilang apa? Saya bantu. Saya kasih. Karena kok keluarga wis iki motorku benakno sen arep riyo. Damel riyo ta iya to riyoan. Pun jenengan tinggal mawon. Ini saya tinggal di sana. Dah, ini kuncinya. Tidak perlu mbogi lunga enggak apa-apa. Saudaraku. Jadi saya bisa menjadi berkat banyak orang, saudaraku. Ini loh. Ibu janda ini yang dia miliki adalah taat. Yang dia punya adalah iman. Wis ojo berjalan dengan perasaan saudara. Jangan berjalan dengan perasaan saudara. Saudara ditipu. Saudara akan tidak mendapatkan apa-apa kalau saudara berjalan menurut perasaan saudara. Kadang-kadang ngotot
perasaan saudara ngotot gini, itu perasaanmu, bukan imanmu, bukan ketaatanmu. Jadi kembali kepada ibu janda. Ibu janda yang tadinya divonis mati, setelah makannya habis tidak jadi mati, kan apa? Dicukupi sama Tuhan. Kalau kita berjalan sama ini, wah aku susah, aku ndak bingung nih golek gawean, ini pemasukan juga kurang, kebutuhannya banyak. Itu perasaan saudara. Coba kita yakini janji Tuhan akan terjadi pada kita. Maka itu saya berdoa tiap pagi, Tuhan tolong berkati jemaatmu ya. Sudah yang di ladang, sing ning sawah, iki sing nandur lombok iki untung katanya mahal ya. Yang wira swasta, banyak yang wira swasta ini sangat banyak. Saya berdoa yang nganggur, sampai yang nganggur. Saya lihat kalau siang itu kumpul-kumpul saya ini, Pak kemana? Oh siji loro terus apa? Nganggur, nggak duwe gawean. Tapi mereka senang tuh. Dan seperti orang Kristen yang sabar kalau ada. Oke, inilah firman Tuhan. Biar kita ambil maknanya dari firman Tuhan ini, mari kita taat sama Tuhan. Wes gimana pun taat, diwolak-walik taat, dan respon terhadap firman, akan terjadi mujizat dalam hidup saudara. Biar tidak berat hidup kita. Amin saudara. Biar tidak berat hidup kita. Kita tanggapi hidup ini dengan penuh sukacita. Monggo Pak Pras maju ke depan. Musik kita akan nyanyikan tak terbatas kuasamu Tuhan. Ya, tak terbatas. Kuasanya Tuhan itu tidak terbatas saudara. Ya. Ya. Oke ya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terbatas. Tak terbatas Kuasamu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Perhatikan saudaraku, di saat saudara lemah, di saat saudara nggak berdaya, kuasa Tuhan itu menguatkan saudara. Mari kita berharap sama Tuhan, bukan hanya angger. Percaya kita kepada Tuhan itu jangan angger aja. Pengalaman hidup, aku pengalaman hidup. Pengalaman tidak bisa menjawab permasalahan hidup ini. Yang bisa menjawab adalah apa? Iman. Yang bisa menjawab apa? Taat kepada Allah. Respon terhadap firman Allah. Berarti kita akan memenangkan pertandingan iman ini. Elia, janda Sarfat, itulah contoh yang harus kita teladani. Dia mempunyai ketaatan yang luar biasa dalam Tuhan. Di zaman yang sulit, di zaman yang susah, di zaman yang tidak mampu, ternyata itu yang dimiliki oleh mereka. Dan ternyata akhirnya mereka hidup. Yang awalnya divonis mati, tapi setelah dia berharap sama Tuhan, dia tidak mati. Divonis karena gak ada, selanjutnya ada. Sama dengan kita semuanya. Mungkin saudara sudah memvonis terhadap diri saudara, terhadap hidup saudara seperti ini. Akhirnya saudara takut dan kebingungan menghadapi hidup ini. Rubah itu pikiran, rubah itu perasaan. Berharaplah sama Tuhan. Dia yang akan membuat saudara kuat. Dia yang akan membuat mujizat kepada saudara. Haleluya Yesus. Katakan di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekali lagi di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu melekat erat dalam hidup kami, sehingga firman-Mu kami respon, kami akan menjadi orang Kristen yang menaruh harap dan taat kepada Tuhan. Sehingga permasalahan kami yang terjadi pada saat ini itu tidak berarti bagi kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu seluruhnya, bagi yang tidak datang pada saat ini, Engkau
mereka satu persatu sehingga mereka menikmati zaman daripada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin.